Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sejarah virus corona pada manusia itu dimulai tahun 1965 saat D.A. Tyrrell dan M.L. Benoit dari rumah sakit Harvard di Inggris. Sebelum kita memulai cara menjaga kesehatan di saat pandemi COVID-19 ini, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya di sini kita akan mengenali dan telusuri terlebih dahulu apa sih itu COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak, Ibu, dan Guru. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, sudah tahukah sejarah singkat COVID-19 ini? Jika belum tahu, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan sejarah singkat COVID-19 ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sejarah virus corona pada manusia itu dimulai tahun 1965 saat D.A. Tyrrell dan M.L. Benoit dari rumah sakit Harvard di Inggris. Dia mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Lalu, akhir tahun 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu antara lain virus bronkitis, virus hepatitis, virus penyebab radang dan lambung pada babi. Nah, semua virus itu secara morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Belakangan, corona resmi diterima sebagai genus baru virus. Selain pada manusia, virus diketahui menimbulkan berbagai penyakit pada hewan seperti tikus, ayam, kapun, anak sapi, anjing, kucing, kelinci, dan sebagainya. Virus-virus itu ada yang hanya beredar pada populasi hewan, tapi ada yang menular ke manusia oleh manusia. Corona kemudian dikenal sebagai virus zoonotik atau bisa menular dari hewan ke manusia. Ya, kita bisa melihat perbedaan gejala COVID-19 yang kita dapat gambarnya bersumber dari kompas.com. Ya, ini seperti inilah gambaran perbedaan antara COVID-19, batuk pilek biasa dengan flu. Dengan ditandain COVID-19 berwarna merah, batuk dan pilek berwarna biru, dan flu berwarna hijau. Dan kita bisa lihat ya dengan sendirinya. Oke. Nah, penyebab sindrom pernapasan akut atau severe acute respiratory syndrome atau yang biasa bahasa globalnya itu adalah virus SARS yang terjadi pada tahun 2002 hingga tahun 2003. Di Cina Selatan adalah virus corona yang berasal dari hewan. Epidemi SARS dilaporkan sedikitnya di 37 negara di Asia, seperti Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan sebagainya. Laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan virus corona SARS atau SARS-CoV yang diidentifikasi pada tahun 2003 diyakini dari hewan. Sumbernya diperkirakan kelelawar yang menular ke luwak lantas menginfeksi manusia pertama kali di provinsi Guangdong, Cina pada tahun 2002. Gejala SARS itu seperti mirip influenza atau seperti flu biasa, tetapi dia dapat menyebabkan gejala besar seperti demam, terus menggigil, terus lemah,
nyeri otot, sakit kepala, batuk, napas, dan sebagainya pada minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian menjadi parah secara cepat sehingga perlu perawatan intensif. Gelombang wabah virus berikutnya adalah sindrom pernapasan Timur Tengah atau bahasa Inggrisnya Middle East Respiratory Syndrome, dan bahasa globalnya itu virus MERS. Penyakit yang disebabkan oleh virus MERS ini diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Nah, sumber virus ini adalah unta. Nah, belum dipastikan rute penularan dari unta ke manusia. Yang pasti, wabah terjadi akibat penularan dari manusia ke manusia di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Virus ini umumnya menyebabkan penyakit parah pada orang lanjut usia atau biasanya orang tua, orang kakek nenek itu biasanya cepat kena dampaknya. Nah, bagi juga dampaknya yang terkena bagi orang yang memiliki kekebalan imun tubuh yang lemah, memiliki kesehatan yang buruk, dan memiliki sedikit atau pernah mengidap penyakit-penyakit kronis. Sejak September 2012, ada 27 negara di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, dan sebagainya melaporkan kasus MERS, wabah besar yang terjadi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Meski wabah sudah berhenti, kasus MERS masih terus terjadi hingga kini dilaporkan ada 2.494.000 kasus positif MERS dengan total angka kematian yaitu 854 orang. Nah, wabah terbaru virus corona terjadi sejak akhir tahun 2019 yang bermula di provinsi Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok atau Cina. Virus ini diduga bersumber dari kelelawar yang menular ke hewan lain sebelum lompat ke manusia. Meski bentuknya mirip sekali dengan virus-virus sebelumnya, tapi virus ini memiliki perbedaan karakteristik sehingga dinamakan SARS-CoV-2 yang atau biasa kita sebut adalah virus coronavirus disease 19. Sebagaimana infeksi corona lain, tampilan klinisnya dari tanpa gejala dari gangguan pernapasan, pneumonia, sampai gangguan pernapasan parah hingga gagal ginjal, serta dapat menyebabkan kematian. Penularan juga terjadi lewat percikan cairan dari bersin, batuk, serta dari udara. Masa inkubasi sekitar 2-14 hari. Namun rata-rata gejalanya tampak pada hari kelima. Hal lain, kita harus melakukan tugas utama kita sebagai manusia, yakni dengan menjaga kesehatan tubuh seperti memakan makanan yang bergizi, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih, menjaga pola tidur, serta sering memakan buah. Nah, dan juga jangan lupa sebelum makan kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, berikut komparasi dari ketiga virus tersebut.